Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Mantul Masjid Andalus Sentul. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video kali ini di sesi podcast Andalusia, membahas isu terkini dari sudut pandang Islami. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas topik yang mungkin relate banget nih sama jamaah yang ada di rumah. Temanya adalah Islam melihat usia 40 tahun. Tentunya saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu yang Masya Allah. Beliau adalah dosen Dr. Pak Andang. Beliau merupakan dosen di Institut Agama Islam di Prodi Pendidikan Ekonomi Syariah. Nah, Pak Andang, bagaimana pandangan Bapak, pandangan Islam terhadap sosok manusia yang telah menaik atau telah masuk ke usia 40 tahun? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian yang ada di rumah dan di studio, kalau kita melihat Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah punya keinginan kepada kita, punya harapan, punya satu keinginan. Inilah sosok ketika kita, Anda dan kita semua itu masuk di usia 40 tahun. Dan Allah tuangkan dalam sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini keinginan kita dan keinginan Allah. Allah ingin kita seperti doa yang barusan kita simak. Rabbi awji'ni an ashkura. Syukur kita harus bagus, syukur kita harus banyak dan berkualitas. Ya, optimal di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata sekarang saya sudah berumur 40 tahun. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita punya orang tua yang begitu hebat, kita punya saudara-saudara, punya teman, diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan berbagai macam makanan yang enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di usia 40 tahun harus mampu kita renungkan begitu baik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah mendawamkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Dan sebagaimana kita bahas, bersyukur itu pintu untuk mendapatkan rezeki yang jauh lebih baik. Allah akan menambah rezeki bagi siapa saja yang gemar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan tentu memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan umur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi awji'ni an ashkura, ya. Yang kedua itu adalah bagaimana ketika kita melakukan amal soleh, aktivitas keseharian kita itu memang sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di masa-masa sebelumnya kita mudah sekali tergoda ingin dilihat keren oleh orang lain, ingin dilihat sukses di hadapan manusia, ingin dipandang orang penting di hadapan teman-teman kita. Tapi ketika sudah umur 40 tahun, kita hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pencitraan, adanya ingin membaguskan diri agar Allah semakin senang kepada dirinya. Yang ketiga, kalau lihat ayat tadi adalah kita harus jadi role model 40 tahun itu. Saya ingin loh seperti guru saya gitu. Saya ingin seperti tetangga saya. Saya ingin seperti orang tua saya, ibu saya, ayah saya gitu. Ketika ayahnya, gurunya, tetangganya, saudara-saudaranya sudah sampai 40 tahun, maka dia harus bisa dipandang, ditatap oleh anak-anak kita. Saya ingin seperti orang tua saya gitu. Kebaikannya itu mengalir, terus mengalir. Dan itu yang kemudian dilihat, dirasakan oleh anak-anak kita. Sampai itu cucu kita, ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, karena 40 tahun itu adalah setengah dari kehidupannya dan tentu sudah banyak dosa yang dilakukan, maka gaya hidupnya adalah gaya hidup evaluasi. Oh, apa ya yang telah saya lakukan beberapa tahun ke belakang gitu. Dievaluasi. Dan evaluasi itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu namanya taubat, istighfar. Karena istighfar itu kan sesungguhnya memperbaiki kesalahan, kemudian melakukan perbaikan.
itu istighfar. Evaluasi juga sama. Jadi gaya hidupnya adalah gaya hidup evaluasi, gaya hidup istighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita paham teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang ada di rumah, istighfar juga merupakan pintu untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki. Nah, yang terakhir adalah kita sudah sangat senang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga menjadi seorang muslim. Ya. Tidak khawatir, tidak takut, karena dia yakin betul semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun problem kehidupan, dia tetap kuat meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan ketika kita masuk 40 tahun. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ya. Udah apa kan? Udah. Masya Allah. Jadi jamaah yang di rumah, usia 40 tahun bisa dibilang usia yang sangat matang dalam kehidupan manusia, Pak ya, Pak. Mulai dari dia mulai mensyukuri apa yang telah dia dapatkan selama itu, mulai bisa menjadi role model nih yang paling penting nih bagi anaknya, Pak. Terus bisa menjadi mulai mengubah gaya hidupnya. Mungkin dari dulu di awal remaja atau dia awal-awal berkarir rumah tangga, dia masih mikir perkataan orang lain. Sekarang dia mulai merubah nih jamaah tentang evaluasi, tentang memperbaiki apa kesalahan yang telah dilakukan atau berhati-hati untuk tidak melakukan itu kembali ya Pak. Dan yang terakhir pesan Pak Andang tadi adalah bagaimana cara kita bisa mensyukuri apa yang telah kita dapatkan di usia itu, karena hampir sebagian hidupnya ya Pak. Karena kalau dalam hadis itu Rasulullah tuh nggak salah 60 tahun ya Pak umurnya Pak. Berarti hampir udah lewat setengah nih jamaah. Jadi jangan sampai lalai ya Pak. Nah itulah jamaah pesan-pesan dari Pak Andang tadi terhadap usia yang telah menginjak 40 tahun tadi, dengan tips dan trik yang dilakukan sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian perbincangan kita terkait usia 40 tahun dalam kacamata Islam dengan saya Muhammad Tarsy. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.